Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Amayah Putri dengan NOBP 242321028. Hari ini saya akan mempresentasikan seorang tokoh besar yang dikenal melalui karya-karyanya, yang mana karya-karyanya ini telah dibaca oleh jutaan orang di seluruh dunia, yaitu Khalil Gibran. Dengan judul Filsafat dan Ajaran Kemanusiaan Khalil Gibran, Cinta, Kebebasan, dan Spiritualitas Universal. Sebelum kita berbicara mengenai filsafat dan ajaran kemanusiaannya, terlebih dahulu kita mengetahui siapa itu Khalil Gibran. Khalil Gibran adalah seorang penyair, seniman, dan filsuf besar. Khalil Gibran lahir di Sari, sebuah desa di pegunungan di Lebanon Utara, pada 6 Januari 1883. Ia lahir dalam keluarga sederhana beragama Kristen Maronit. Apa itu Kristen Maronit? Kristen Maronit adalah sebuah sekte Kristen yang hidup di timur berdampingan dengan tradisi Islam dan budaya Arab yang kuat. Ayahnya Khalil Gibran bekerja sebagai pemungut pajak, sedangkan ibunya Kamila Rahmeh adalah seorang perempuan bijak dan religius yang menjadi sumber nilai moral dan spiritual bagi Gibran sejak kecil. Latar sosial dan pendidikan Khalil Gibran. Masa kecil Khalil Gibran memiliki kesulitan ekonomi. Ayahnya sempat dipenjara atas dugaan korupsi, membuat keluarganya jatuh miskin dan mengalami stigma sosial. Dari pengalaman pahit inilah timbul benih-benih empati dan sensitivitas sosial Gibran mulai tumbuh. Pada tahun 1855, Gibran berusia 12 tahun. Ibunya memutuskan untuk bermigrasi ke Boston, Amerika Serikat. Perpindahan ini menjadi titik balik yang besar dalam kehidupan Gibran. Di negeri baru, Gibran harus menghadapi dua dunia, yaitu dunia timur yang ia warisi dan dunia barat yang baru dihadapinya. Gibran bersekolah sambil berbahasa Inggris, seni, dan sastra. Di usia muda, Gibran menunjukkan bakat yang luar biasa dalam segi seni rupa dan menulis. Selama hidupnya di Barat, Gibran aktif menulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kehidupan Gibran juga diwarnai dengan penderitaan penyakit. Ia mengalami kelemahan fisik akibat gangguan hati dan paru-paru, namun tidak pernah kehilangan semangat dalam berkarya. Gibran wafat pada tahun 1931 tanggal 10 April di New York pada usia 48 tahun. Sesuai keinginannya, jenazahnya dipulangkan ke tanah kelahirannya. Khalil Gibran dikenal bukan hanya sebagai penyair, tetapi sebagai filsuf, cinta, dan kemanusiaan. Ia mengajarkan bahwa Tuhan dapat ditemukan dalam hati setiap manusia, bahwa cinta adalah jalan menuju kebenaran, dan bahwa keindahan adalah bahasa ilahi. Dengan warisan pemikiran yang universal dan penuh welas asih, Gibran menjadi simbol spiritualitas lintas agama. Beberapa karya yang sangat terkenal oleh Khalil Gibran yaitu The Broken Wings pada tahun 1912 menggambarkan cinta murni dan kritik terhadap adat sosial yang mengekang perempuan. Yang kedua ada The Madman pada tahun 1918 yang berisi renungan tentang kebebasan batin. Yang ketiga ada The Prophet pada tahun 1923. Nah, The Prophet ini sendiri menjadi buku yang mengantarkan Gibran dikenal oleh seluruh dunia dan diterjemahkan lebih dari 100 bahasa. Dalam karya itu, ia berbicara Nabi yang memberikan wejangan universal kepada umat manusia, bukan hanya dalam konteks agama tertentu, melainkan spiritualitas lintas iman. Ajaran dan filsafat Khalil Gibran. Pertama ada cinta sebagai kekuatan ilahi. Cinta adalah inti dari segala kehidupan bagi Gibran. Dalam buku yang ditulisnya yaitu The Prophet, ia mengatakan cinta tidak memiliki keinginan kecuali untuk memenuhi dirinya sendiri. Gibran menolak pandangan cinta sebagai milik pribadi. Baginya, cinta adalah kekuatan yang harus disebarkan kepada seluruh makhluk.
Yang kedua, ada kebebasan sebagai hak spiritual. Dalam pandangan Gibran, kebebasan sejati tidak hanya berarti bebas secara sosial atau politik, tetapi juga bebas dari belenggu batin. Ia menulis, kalian berbicara tentang kebebasan, sementara dalam diri kalian sendiri masih menjadi budak. Yang ketiga, ada kemanusiaan dan persaudaraan universal. Gibran memandang manusia sebagai satu keluarga besar ciptaan Tuhan. Ia menolak segala bentuk sekat agama, ras, atau kebangsaan yang memecah belah manusia. Dalam tulisannya, yaitu Jesus the Son of Man, ia menggambarkan Yesus bukan sebagai sosok doktrinal, melainkan manusia yang mencintai semua manusia tanpa batas. Filsafat kemanusiaannya berpijak pada gagasan persaudaraan universal. Yang keempat, ada keindahan seni sebagai cermin Tuhan. Gibran melihat keindahan sebagai wujud kehadiran Tuhan di dunia. Ia percaya bahwa setiap bentuk keindahan, bunga yang mekar mata manusia, suara musik adalah pantulan dari keindahan ilahi. Dalam pandangannya, keindahan adalah sebuah kehidupan. Ketika kehidupan menampakkan wajahnya yang suci. Dengan demikian, keindahan tidak hanya ditentukan di hal-hal indah, tetapi juga di dalam penderitaan, kehilangan, dan cinta yang tak terbalas. Karena semua itu, ia bagian dari kesempurnaan ciptaan Tuhan. Yang kelima, ada penderitaan sebagai jalan menuju pencerahan. Dalam filsafatnya, penderitaan memurnikan jiwa manusia, mengikis kesombongan, dan menguatkan kasih. Karena itu, Gibran mengajak manusia untuk tidak lari dari kesedihan, tetapi merangkulnya sebagai bagian dari pertumbuhan spiritual. Bagi Gibran, penderitaan adalah jalan pulang kepada Tuhan. Yang keenam, Tuhan yang hidup di dalam diri manusia. Salah satu gagasan paling mendalam Gibran adalah tentang ketuhanan yang imanen, yaitu Tuhan yang hadir dalam diri setiap manusia. Ia menolak pandangan yang jauh dan menakutkan. Baginya, Tuhan bukan penguasa yang menghakimi, melainkan cahaya yang hidup dalam batin manusia. Ia menulis, kalian berdoa dalam kesusahan dan kebutuhan kalian, sebaiknya kalian juga berdoa dalam kebahagiaan dan kelimpahan kalian. Kalimat ini mencerminkan keyakinannya bahwa hubungan manusia dengan Tuhan bukan hubungan yang hierarki, melainkan hubungan cinta dua arah. Selanjutnya ada yang ketujuh, ada kritik terhadap materialisme dan kepalsuan sosial. Gibran menilai bahwa manusia sering kehilangan makna hidup karena diperbudak oleh harta, status, dan kekuasaan. Dalam pandangannya, materialisme adalah penyakit jiwa modern yang membuat manusia buta terhadap nilai-nilai spiritual. Dan yang terakhir, ada kesatuan antara kehidupan dan kematian. Filsafat ini lahir dari pandangannya yang holistik terhadap kehidupan. Tidak ada yang benar-benar berakhir karena setiap akhir adalah awal yang baru. Jiwa manusia menurut Gibran adalah bagian dari Tuhan dan karenanya abadi. Dengan demikian, Gibran mengajarkan bahwa manusia tidak takut pada kematian, melainkan menjalaninya dengan damai. Karena kematian adalah kembalinya jiwa ke rumah asalnya, ke pelukan Sang Pencipta. Pemikiran Khalil Gibran dalam kehidupan masa kini. Meskipun Khalil Gibran hidup pada awal abad ke-20, pemikiran yang ajarannya tetap memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan modern seperti sekarang ini. Yang pertama, ada cinta sebagai dasar hubungan antar manusia. Gibran mengingatkan bahwa cinta sejati menuntut kejujuran, kesediaan memahami, dan kerelaan memberi ruang bagi pertumbuhan satu sama lain. Yang mana dalam masyarakat serba instan sekarang, ajarannya membantu manusia kembali kepada nilai keintiman emosional dan penghargaan terhadap perasaan yang mendalam. Yang kedua, ada kebebasan batin. Gibran menegaskan bahwa kebebasan yang sesungguhnya adalah kebebasan dalam hati, kemampuan untuk menjadi diri sendiri tanpa harus kehilangan jati diri demi pujian. Ajakan untuk mendengar suara batin sangat berharga bagi generasi masa kini.
yang sering mengalami kecemasan, burnout, dan ketakutan gagal. Yang ketiga ada kemanusiaan universal. Gibran menolak pemisahan manusia berdasarkan agama, etis, atau kelas sosial. Dalam konteks global saat ini, ajaran tersebut mendorong lahirnya dialog antar agama, toleransi budaya, dan rasa solidaritas yang luar biasa. Yang keempat, keindahan dan kesederhanaan hidup. Ajaran Gibran mengembalikan kesadaran bahwa kebahagiaan sejati terletak pada ketenangan batin, bukan pada kelimpahan benda. Kesederhanaan bukan berarti miskin. Kesederhanaan bukan berarti kemiskinan, melainkan kemampuan menikmati kehidupan apa adanya. Terakhir, ada kematian sebagai bagian alami dari kehidupan. Gibran mengingatkan bahwa kesadaran dan keterbatasan hidup justru membantu manusia menjalani kehidupan dengan lebih bermakna, menghargai waktu, berbagi kebaikan, dan hidup dengan penuh kesadaran. Dengan demikian, pemikiran Gibran bukan hanya karya sastra atau estetika bahasa, tetapi kompas kehidupan. Ia menawarkan nilai-nilai yang menyeimbangkan rasionalitas dengan spiritualitas, kemajuan dengan kemanusiaan, kebebasan dengan tanggung jawab. Di tengah dasar derasnya arus modernitas, pemikiran Gibran mengajak manusia untuk kembali kepada hakikat terdalam hatinya dan hakikat terdalam pada dirinya, sebagai makhluk yang mencintai, peduli, dan selalu mencari hubungan dengan Tuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tokoh filsuf besar Khalil Gibran. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf karena manusia tidak ada yang sempurna. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.